Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Karbohidrat dan Air beserta studi kasus defisiensi zat tersebut. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu Rani Rahayu, Marsyanda, dan saya sendiri Lydia Desrinita. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang paling banyak terdapat di alam, dan karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam tubuh manusia yang menyediakan 4 kilokalori per gram energi pangan. Karbohidrat terdiri atas atom C, H, dan O. Adapun fungsi dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, memaksimalkan fungsi otak, mengurangi resiko penyakit, mengendalikan berat badan, sebagai sumber serat, menyehatkan pencernaan, serta membantu menjaga otot. Adapun klasifikasi dari karbohidrat itu ada 3, monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan molekul yang hanya terdiri dari 1 atom karbon saja dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis menjadi karbon lain. Contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida. Disakarida tersusun dari 2 molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus OH dengan melepaskan molekul air. Contohnya itu ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Dan yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida tersusun dari banyak unit monosakarida yang saling berhubungan melalui ikatan glukosida. Contohnya itu ada pati. Karbohidrat bersumber dari padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan kering, dan gula. Hasil olahan dari bahan tersebut ada bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan lainnya. Adapun sumber karbohidrat yang banyak dimakan oleh makanan pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Saya Rani Rahayu akan menjelaskan defisiensi karbohidrat dan juga kasusnya. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih defisiensi karbohidrat itu. Defisiensi karbohidrat adalah kekurangan jumlah asupan karbohidrat dalam bentuk glukosa atau gula yang seharusnya dipecah untuk menghasilkan energi atau kalori sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Apabila asupan karbohidrat tidak cukup, maka tubuh akan memanfaatkan zat gizi seperti protein dan lemak untuk menghasilkan energi. Akibatnya, orang tersebut akan mengalami banyak asam amino, kehilangan asam amino yang berfungsi dalam membangun jaringan tubuh dan mengalami ketosis atau penumpukan senyawa keton, yaitu produk sisa metabolisme lemak. Kelompok kami mengangkat salah satu kasus yang terjadi di bagian Sahara, yaitu Afrika, yaitu kasusnya Maramus. Maramus adalah bentuk malnutrisi atau gizi buruk primer karena kekurangan atau defisiensi karbohidrat atau energi per kalori. Tanpa nutrisi penting ini, energi tubuh bisa menjadi sangat rendah dan fungsi vital mulai berhenti. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih ciri-ciri Maramus. Berikut slide gambar tampakan ciri-ciri Maramus, yaitu tampak sangat kurus, hanya tulang berbungkus kulit, wajah seperti orang tua, cengeng dan rewel, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit, perut cekung, iga gambang, sering mengalami penyakit infeksi kronis berulang, diare kronik, atau susah buang air besar. Selanjutnya adalah sejarah Maramus di benua Afrika. Maramus sering dialami oleh balita maupun anak-anak di bawah usia 5 tahun. Biasanya di negara berkembang. Dari 800 juta orang yang menderita kelaparan di dunia, lebih dari 170,4 juta orang kelaparan dan terjangkit Maramus. Lalu, pada tahun 1990 menjadi 204 juta. Pada tahun 2002 berasal dari Afrika Sub-Sahara. Apa saja sih penyebab-penyebab Maramus? Penyebab Maramus sangat complicated, yaitu salah satunya adalah tidak adanya ketahanan pangan yang baik. Contohnya beberapa faktor di antara lain adalah hambatan distribusi, perubahan iklim global, kurangnya keberhasilan pangan lokal,
dan ketidakmampuan atau ketidaktertarikan pejabat setempat untuk bertindak. Faktor selanjutnya adalah pendidikan dan gizi buruk. Rendahnya status pendidikan orang tua, terutama ibu, tentang gizi, sanitasi, dan strategis pencegahan penyakit umum secara logis dapat meningkatkan kematian dan kesakitan terkait gizi buruk ini. Lalu ada faktor kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan bahwa rata-rata individu yang menderita Maramus kehilangan 10% dari potensi pendapatan seumur hidup mereka. Kemiskinan jelas faktor pendorong kurangnya sumber daya untuk membeli asupan makanan yang bergizi dan cukup. Faktor lainnya ada juga perubahan iklim. Perubahan iklim akan menyebabkan perubahan dalam hasil pertumbuhan area, harga pangan yang lebih tinggi, dan oleh karena itu, keterjangkauan makanan yang lebih rendah, ketersediaan kalori yang berkurang, dan peningkatan malnutrisi pada anak-anak di Afrika khususnya bagian Sahara. Faktor lainnya adalah kebijakan pemerintah, semangat politik, dan juga korupsi. Sebelumnya, telah ada penanggulangan gizi buruk berkaitan Millennial Development Goals, yaitu ada MDG 1 dengan tujuan untuk menghilangkan kelaparan, MDG 4 dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian anak, dan MDG 5 mengurangi kematian ibu. Namun, terjadi penyalahgunaan dana, negara, dan korupsi. Faktor selanjutnya adalah jenis kelamin dan malnutrisi. Kondisi ini terlihat di komunitas Asia Selatan dan Afrika, di mana anak laki-laki secara budaya dipilih untuk makan lebih banyak dan bergizi, seperti telur. Faktor terakhir adalah kurangnya pemecahan masalah secara internasional. Tidak dapat dimaafkan bahwa sekitar 1, miliar ton makanan setiap tahun terbuang sia-sia di tingkat global. Sementara, sekitar 10 juta anak meninggal setiap tahun karena kekurangan gizi sebelum mencapai usia 5 tahun. Penduduk negara maju memiliki kemewahan untuk membuang 95 hingga 115 kg makanan per kapita. Selanjutnya adalah upaya penanganan dari pemerintah. Pemerintah Afrika awalnya mempunyai rencana aksi Lagos yaitu pada tahun 1980 hingga 1985 dan rencana pangan regional untuk Afrika pada tahun 1978 sampai 1990. Namun itu gagal karena kesulitan organisasi dan keuangan. Dengan awal milenium baru, banyak pemerintah Afrika telah berkomitmen untuk meningkatkan pengeluaran publik untuk pertanian dengan menandatangani deklarasi Maputo, yaitu tentang pertanian dan ketahanan pangan pada tahun 2003. Namun, ini selalu menjadi mitos daripada kenyataan. Selanjutnya adalah solusi untuk memecahkan masalah Maramus dan malnutrisi lainnya, yaitu Maramus di negara berkembang ini memerlukan pendekatan secara multisektoral dengan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Dan ini butuh kerjasama dengan berbagai bidang seperti Kementerian Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pertanian dan Lingkungan, universitas dan organisasi penelitian, organisasi non-pemerintah lainnya, dan serta bantuan internasional. Maka dari itu, semua faktor harus bekerja sama untuk hasil nyata yang diharapkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi air, sumber dan sumber-sumbernya juga. Air merupakan suatu zat yang tersusun dari unsur kimia, hidrogen dan oksigen, dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Rumus molekulnya H2O. Air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia. Kandungan air dalam tubuh pria dewasa yaitu sekitar 55-60%, sedangkan pada wanita dewasa 50-60%. Dalam pangan sendiri, air didefinisikan sebagai semua jenis bahan yang mengandung air dengan jumlah dan derajat keterikatan yang berbeda. Baik, fungsi air. Dalam tubuh manusia, air sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut, pelumas, dan bantalan pada sendi, media transportasi, media eliminasi sisa metabolisme.
Sedangkan dalam pangan, air berfungsi sebagai pengaruh air terhadap kesegaran, stabilitas, dan keawetan, pengaruh air terhadap aktivitas enzim, peranan air dalam pertumbuhan mikroba, dan menentukan tingkat risiko keamanan pangan, serta sebagai media pindah panas. Tipe air ada 3. Tipe air dalam bahannya. Yang pertama, air terikat fisik, yaitu ada air papiler, air terlalu, dan air absorpsi. Yang kedua, air terikat kimia, yaitu molekul air berinteraksi dengan ion bebas, gugus fungsional melalui ikatan hidrogen. Dan yang ketiga, air bebas. Air ini terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan intergranular, dan pori-pori yang terdapat pada bahan pangan. Lalu, sumber bahan pangan yang kaya akan air, yaitu ada semangka, bayam, pepaya, tomat, selada, dan kubis hijau. Berdasarkan derajat keterikatan air dalam masuk pangan, air itu dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama, air tipe 1, bond water, air tipe 2, absorbed water, dan yang ketiga, air tipe 3, free water, dan yang terakhir, air tipe 4, pure water. Selanjutnya adalah defisiensi air. Apa sih defisiensi air itu? Defisiensi air adalah kurangnya air yang sesuai dalam kebutuhan kita sehari-hari. Salah satu penyebabnya ialah krisis air, yaitu minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Berikut adalah beberapa dampak yang terjadi apabila kita kekurangan air, yaitu kelaparan merajalela, menurunnya standar kehidupan, hilangnya lahan basah, dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya adalah kasus defisiensi air. Krisis air bersih masih banyak terjadi di negara benua Afrika, salah satunya adalah Somalia, yaitu pada tahun 2015 hingga saat ini, yaitu tahun 2021. Hal ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan air seperti kolera, tipus, malaria, demam kuning, diare cair akut, infeksi pernapasan, dehidrasi berat, hipovolemia, bahkan kematian. Kasus defisiensi air ini biasanya rentang usianya diperkirakan ada 739.000 pengungsian akibat kekeringan sejak November 2016. Lebih dari 480.000 pengungsi atau 65% berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, orang di bawah 5 tahun mewakili lebih dari 1/4, yaitu 195.000 dari semua yang mengungsi dan paling beresiko kekurangan gizi dan penyakit. Apa saja sih penyebabnya? Somalia terletak di daerah semi gurun, di mana hujan selalu turun sangat sedikit. Tetapi kekurangan air telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sebagiannya disebabkan oleh kekeringan parah yang disebabkan oleh perubahan iklim dan fenomena cuaca El Nino. Lalu ini adalah solusi negaranya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah Somalia bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan seperti Mercy USA, UNICEF, dan CARE International. Mercy USA membangun 700 sumur yang telah menyediakan air bersih untuk 750.000 orang. CARE International telah membantu lebih dari 250.000 orang melalui peningkatan aksesibilitas air bersih, pertanian, mengembangkan bisnis lokal, sanitasi, dan juga kebersihan. UNICEF menyediakan air minum yang aman dan layanan sanitasi yang memadai melalui peningkatan dan perbaikan sistem air truk distribusi, pelengkapan kebersihan, pembuatan jamban, dan peningkatan kesadaran akan praktik kebersihan. UN atau United Nations memberikan bantuan pangan. Lalu, apakah angka dari penyebab kekeringan atau gizi buruk tersebut turun? Lebih dari 70% penduduk Somalia hidup di dalam kemiskinan, dengan lebih dari 4,8 juta orang menderita kerawanan pangan.
Cuaca ekstrim menyebabkan kerusakan yang parah di Somalia. Tingkat kemiskinan diperkirakan akan tetap pada 71% karena pandemik virus corona. Maka dapat disimpulkan, di sini juga terjadi kegagalan dari pemerintahnya dan juga dari seluruh bantuan. Berikut adalah referensi sumber-sumber dari materi yang telah kami presentasikan. Baik, kembali ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.